Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di Zoom meeting sekaligus mempresentasikan laporan media project pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Randus Insinyur Raymond Lapisa MT MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan laporan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Aliran Fluida pada Sistem pipa Venturi. Perkenalkan, nama saya Rashid dengan NIM 22338119 dan saya memiliki teman-teman kelompok. Saya Zulfani Adha dengan NIM 22338073 yang akan menyampaikan materi kajian teori. Dan saya Saif Akbar Ramadan dengan NIM 22338029 yang akan menyampaikan materi tentang rancangan alat. Dan saya Aris Munanda dengan NIM 22338005 yang akan menyampaikan kesimpulan dan manfaat bagi masyarakat. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan laporan diskusi kami yang berjudul Studi Aliran Fluida pada Sistem Pipa Venturi. Silakan di-share. Studi aliran fluida pada sistem pipa Venturi. Selanjutnya, latar belakangnya, pipa Venturi adalah salah satu jenis perangkat yang digunakan untuk mengukur atau mengendalikan aliran fluida. Perangkat ini didasarkan pada prinsip Venturi yang pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Giovanni Battista Venturi pada abad ke-18. Sistem pipa Venturi terdiri dari pipa yang melebar dan menyempit dengan sebuah pengukur tekanan di bagian tengahnya. Aliran fluida melalui pipa Venturi menghasilkan perbedaan tekanan yang dapat digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Yang kedua, ada jenis alat yang ditemukan di pasaran. Yang pertama, manometer. Manometer ini terbagi atas. Yang pertama, manometer diferensial. Manometer diferensial ini adalah contohnya merkuri, air, atau manometer digital. Yang kedua ada manometer cair. Contohnya ada YouTube manometer, manometer karet, atau manometer air raksa. Selanjutnya ada manometer elektronik, yaitu alat pengukur digital yang menggunakan sensor tekanan elektronik. Yang kedua ada pompa Venturi. Pompa Venturi dapat ditemukan dari produsen dan pemasok peralatan industri dan pompa spesialis. Yang ketiga ada sensor aliran. Sensor aliran ada beberapa bagian. Yang pertama sensor aliran elektromagnetik. Contohnya sensor aliran elektromagnetik dari produsen seperti Siemens Endress, Plus, Husser, atau Yokogawa. Selanjutnya ada sensor aliran ultrasonik. Contohnya sensor aliran ultrasonik dari produsen seperti Clamp-on, Panametrics, atau Siemens. Selanjutnya ada sensor aliran thermal. Contohnya sensor aliran thermal dari produsen seperti Omega, Sensirion, atau Siemens. Yang keempat ada kontroler aliran. Pembagian kontroler aliran ada beberapa, yaitu katup pengatur aliran. Berbagai jenis katup pengatur aliran dari produsen seperti Emerson, Flowserve, atau Spirax Sarjo. Selanjutnya ada kontroler aliran elektronik. Misalnya kontroler aliran PID dari produsen seperti Siemens, Yokogawa, atau Honeywell. Yang terakhir ada data logger. Data logger contohnya seperti data logger dari produsen seperti Omega, Fluke, atau Testo. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfani Adha.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kajian teori. Ada konsep dasar, prinsip kerja alat, serta persamaan matematis. Baik, konsep dasar. Pengertian. Pipa Venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Venturimeter atau pipa Venturi digunakan untuk mengukur laju aliran fluida melalui pipa. Flowmeter ini mengaplikasikan dari persamaan Bernoulli. Bagian-bagian dari pipa Venturi. Pertama yaitu bagian inlet. Bagian yang berbentuk lurus dengan diameter yang sama seperti diameter pipa atau cerobong aliran lubang tekanan awal ditempatkan pada bagian ini. Yang kedua yaitu trot atau leher. Bagian tempat pengambilan beda tekanan akhir, bagian ini berbentuk bulat datar. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi atau menambah kecepatan dari aliran yang keluar dari inlet cone. Dan yang ketiga adalah inlet cone. Bagian yang berbentuk seperti kerucut yang berfungsi untuk menaikkan tekanan fluida. Kerja alat. Pada venturimeter, fluida masuk melalui bagian inlet dan diteruskan ke bagian outlet cone. Pada bagian inlet, ini ditempatkan titik pengambilan tekanan awal. Pada bagian inlet cone, fluida akan mengalami penurunan tekanan yang disebabkan oleh bagian inlet cone yang berbentuk kerucut atau semakin mengecil ke bagian trot. Kemudian fluida masuk ke bagian trot. Inilah tempat-tempat pengambilan tekanan akhir di mana trot ini berbentuk bulat datar. Lalu fluida akan melewati bagian akhir dari venturimeter yaitu outlet cone. Outlet cone ini berbentuk kerucut di mana bagian kecil berada pada trot dan pada outlet cone ini tekanan kembali normal. Adapun keuntungan dan kekurangan dari pipa Venturi ini yang pertama, venturimeter atau pipa Venturi dapat digunakan di mana ada bagian valve atau keran kecil tersedia. Reproduksibilitas tinggi. Akurasi lebih besar dalam rentang aliran yang lebar. Venturimeter juga dapat digunakan untuk fluida yang terkompresi dan tidak cocok dengan flowmeter lain. Kemudahan penggunaan. Koefisien pelepasan CD lebih tinggi. Banyak digunakan untuk volume aliran tinggi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, biaya pemasangan venturimeter tinggi. Ada beberapa kesulitan selama perawatan. Yang ketiga, perangkatan ini tidak dapat digunakan di mana pipa memiliki diameter kecil 76,2 mm dan non-linear. 4. Venturimeter menempati lebih banyak ruang daripada orifice meter. 5. Batas bilangan Reynolds paling bawah adalah 150.000. Dan yang terakhir memiliki harga yang tergolong mahal dan agak berat. Adapun persamaan matematisnya itu, jika A1 dan A2 adalah luas penampang pada dua titik yang berbeda dalam pipa Venturi, dan V1 dan V2 adalah kecepatan fluida pada titik-titik tersebut, maka hukum kontinuitas dinyatakan oleh persamaan berikut. A1 V1 sama dengan A2 V2. Namun persamaan matematis yang kedua yaitu jika P1 dan P2 adalah tekanan fluida pada titik-titik yang berbeda dalam pipa Venturi dan ρ adalah massa jenis fluida, maka persamaan Bernoulli untuk pipa Venturi adalah P1 ditambah setengah ρ P1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GH2. Sekian dari saya lanjutkan kepada saudara Saib Akhtar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu rancangan alat yang terdiri dari gambar desain alat, cara kerja alat, dan saran untuk peningkatan kinerja dan efisiensi. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu gambar desain alat. Yang terdiri dari gambar sketsa alat, yang mana gambar ini terdiri dari bagian pertama yaitu
inlet con atau kerucut saluran masuk. Lalu pada bagian kedua yaitu throat atau tenggorokannya. Lalu ada juga di sini bagian ketiga yaitu outlet con atau kerucut saluran keluar. Slide selanjutnya. Nah, di sini terdiri dari beberapa part yang jika digabungkan akan membentuk pipa Venturi. Lanjut. Nah, dari beberapa part tadi, maka ketika diassembly atau digabungkan, maka akan membentuk satu sistem pipa Venturi. Seperti gambar berikut. Lanjut. Lalu yang kedua yaitu cara kerja alat, yaitu untuk mengukur laju aliran fluida dengan pipa Venturi, digunakan perbedaan tekanan antara bagian masukan dan leher Venturi. Biasanya terdapat dua buah saluran di sisi pipa Venturi untuk mengukur tekanan saluran. Saluran pertama terletak di bagian masukan pipa Venturi, sedangkan saluran kedua terletak di bagian leher Venturi. Dengan menggunakan manometer atau transducer tekanan, perbedaan tekanan antara dua saluran tersebut dapat diukur. Laju aliran fluida kemudian dapat dihitung berdasarkan perbedaan tekanan yang diukur menggunakan persamaan yang dikalibrasikan untuk pipa Venturi tertentu. Lanjut. Selanjutnya yaitu saran untuk peningkatan kinerja dan efisiensi. Yang pertama itu pastikan pipa Venturi dikalibrasi dengan benar sehingga persamaan pengukuran laju aliran fluida yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Lakukan kalibrasi secara teratur untuk memastikan konsistensi dan keandalan pengukuran. Lalu berikan pelatihan yang memadai kepada operator yang bertanggung jawab atas pengoperasian pipa Venturi. Memahami prinsip kerja dan penggunaan pipa Venturi dengan baik dan membantu mereka dalam menjaga kinerja dan efisiensi yang optimal. Perhatikan pengaruh suhu terhadap fluida yang mengalir di dalam pipa Venturi. Perubahan suhu dapat mempengaruhi kepadatan dan viskositas fluida, sehingga perlu dikompensasi dalam pengukuran laju aliran. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, manfaat bagi masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan dari data hasil percobaan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran air V2 pada pipa berpenampang kecil A2 lebih besar daripada kecepatan aliran air V1 pada pipa penampang besar A1. Semakin besar luas penampang, maka semakin lambat laju air pada pipa, dan semakin kecil luas penampang, maka semakin cepat laju aliran air pada pipa, dan ketinggian air pada pipa kapiler H1 lebih tinggi daripada pipa kapiler H2. Hal ini dikarenakan P1 lebih besar dari P2. Dan pada analisis ketidakpastian membuktikan bahwa pada pengukuran dan percobaan ini sudah mendekati ketepatan dalam pengukuran. Karena semakin kecil ketidakpastian relatif, semakin cepat hasil pengukuran yang diperoleh. Manfaat bagi masyarakat. 1. Pipa Venturi dapat digunakan dalam sistem pengukuran kualitas air. Misalnya untuk mengukur aliran dalam saluran air bersih atau saluran limbah. 2. Pipa Venturi dapat membantu bagi masyarakat untuk menghemat penggunaan air secara keseluruhan. 3. Pipa Venturi dapat digunakan dalam sistem perpindahan rumah tangga untuk mengatur aliran air. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi pemborosan. Sekianlah materi yang saya sampaikan.
Maka kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan laporan mini project mekanika fluida kita pada hari ini. Sekian hasil laporan mini project kami. Mohon maaf jika ada kekurangan materi atau salah dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.